Saya ingin memprediksi tentang Sarwenda dengan Gio, rekan bisnisnya. Netizen sudah menjodoh-jodohkan mereka dan Gio memberikan pernyataan bahwa hubungannya masih sebatas rekan kerja, belum ada hubungan yang khusus dan lain sebagainya. Tapi apakah dengan seringnya bertemu nanti, seringnya collab bareng nanti, tidak akan muncul perasaan suka? Nah, ini kan ada peribahasa, cinta jalaran soko kulino. Cinta bertemu muncul jika akan seringnya bertemu, artinya seperti itu. Mari kita prediksi ya. Yang pertama ini perasaan Sarwenda dulu, kemudian perasaan Gio, dan endingnya nanti hubungannya seperti apa. Perasaan Sarwenda pada Gio, langsung saja saya ambil 5 kartu. Ada ketegasan di sini. Tidak semudah itu untuk bisa menjalin sebuah hubungan karena tantangannya luar biasa juga. Apalagi Sarwenda barusan bercerai, ada simbol rilis. Semangat ya. The Sun, hari esok lebih baik. Kalau dilihat dari kelima kartunya ini, Sarwenda saat ini masih belum punya keinginan untuk menjalin sebuah hubungan asmara dengan siapapun, termasuk dengan Gio. Dikarenakan ini ada simbol The Emperor. Dia sebagai kepala rumah tangga, single parent. Dia harus bisa memilih jalan hidup yang demi anak-anaknya, demi masa depannya. Dan di sini dia sangat tegas menentukan jalan hidupnya. Dan Sarwenda ini di lepetnya satu. Ada ego, ada ketegasan, juga seorang pendobrak dan lain sebagainya. Makanya Sarwenda ini akan lebih kuat daripada Ruben nantinya. Kalau diterpa sebuah masalah ini, Sarwenda semakin kuat. Kemudian Sarwenda ini semakin tua akan semakin cantik, akan semakin menawan ya. Kemudian di kartu keduanya ada semacam tantangan. Jadi di sini Sarwenda berpikir, kalau saya menjalin sebuah hubungan dengan seorang laki-laki, bagaimanakah dengan anak-anak saya? Bagaimanakah dengan kehidupan ke depannya? Karena memang tidak mudah buat Sarwenda ini sebab dia ada 3 anak yang masih perlu perhatian, kasih sayang, bimbingan dan lain sebagainya. Yang masa depannya masih jauh untuk dientaskan anak-anaknya ini. Makanya tidak semudah itu untuk bisa mendapatkan Sarwenda atau untuk bisa mengambil sebuah keputusan menjalin hubungan dengan seseorang. Nah, di sini ada simbol rilis. Apalagi dia barusan bercerai beberapa bulan saja toh, bercerai dengan Ruben. Kemudian di sini dia berusaha untuk bisa bisa menerima kenyataan hidup dan bekerja keras serta legowo menerima keputusan perceraian tersebut. Dan di sini imbas dari perceraian, dia sebagai single parent, dia akan semangat untuk bekerja. Semangat mewujudkan cita-citanya. Dan kemudian hari esoknya akan lebih baik lagi. Jadi di sini teman-teman, dari kelima kartu ini tidak ada simbol-simbol cinta, perasaan Sarwenda kepada Gio. Nah, untuk netizen alangkah baiknya jangan menjodoh-jodohkan ya. Karena kalau menjodoh-jodohkan Sarwenda ini ada anak yang masih kecil-kecil, belum tentu anak mereka bisa menerima kehadiran sosok laki-laki di dalam waktu yang cepat ini. Makanya di sini ada simbol rilis. Sarwenda belum terlalu berpikir ke arah asmara. Dia lebih ke sebagai single parent, sebagai orang tua single yang harus mengentaskan masa depan anak-anak. Memang Ruben membantu dari biaya hidup anak-anaknya. Tapi Sarwenda yang dekat dengan anak-anak pastinya memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada Ruben untuk mengawasi, untuk mengarahkan anak-anaknya dan lain sebagainya. Makanya di sini ada simbol The Emperor. Ketegasan dia dalam melangkah akan menentukan masa depannya. Makanya di sini dia sangat hati-hati terkait hal asmara dan tidak ingin dijodoh-jodohkan karena memang dia masih berpikir untuk masa depan anak-anaknya dan untuk karirnya saat ini. Kemudian untuk Gio bagaimana perasaannya pada Sarwenda? Ada simbol The Magician, strength, kekuatan, tongkat 3,
kerjasama bisnis. Ada simbol raja, pedang, kecerdasan dalam menentukan sikap. Kemudian juga ada 8 cangkir. 8 cangkir ini simbol dari sebuah pemikiran-pemikiran yang tidak bisa melupakan akan sesuatu hal dan itu akan membayang-bayangi. Nah, dari kelima kartu ini belum ada perasaan cinta Gio kepada Sarwenda. Sama dengan Sarwenda tadi. Nah, Gio ini ada simbol The Magician. Jadi, pertemanannya dengan Sarwenda sebatas bisnis karena di sini ada 3 tongkat kerjasama bisnis, di mana dia berusaha mengoptimalkan kerjasama ini agar bisa mencapai sebuah kesuksesan. Dan di sini ada simbol strength, kekuatan ego, di mana dia berusaha untuk bisa mengambil sebuah keputusan sebaik-baiknya sebagai sahabat dan rekan bisnisnya Sarwenda. Nah, juga ada simbol kecerdasan dalam menentukan sikap, langkah, dan lain sebagainya. Jadi untuk Gio ini dia lebih ke berpikir bagaimana bisnis saya, karir saya bisa meningkat setelah kerjasama dengan Sarwenda. Memanfaatkan momen itu sebaik-baiknya. Karena di sini untuk hal asmara, Gio sepertinya masih belum terkoneksi dengan Sarwenda untuk saat ini. Ada kekhawatiran yang dia pikirkan. Ya, andai kata menjalin hubungan dengan Sarwenda, tentunya belum tentu diterima anak Sarwenda. Belum tentu dia bisa menerima anak Sarwenda juga. Karena di sini banyak sekali hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika menjalin sebuah hubungan dengan seseorang yang sudah memiliki anak, ya. Kemudian teman-teman, seandainya mereka sering ngonten bareng, masa sih nantinya nggak ada perasaan cinta? Masa sih ya? Kedepannya hubungan mereka ini ujungnya kemana? Ini kan kedepannya hubungan mereka ini bagaimana? Ini kan kondisi saat ini ya. Untuk kedepannya adakah hubungan asmara atau jatuh cinta? Simbol kekecewaan yang artinya kedua orang ini memiliki pemikiran-pemikiran lain daripada mikirin hal asmara. Walaupun di sini sebenarnya kalau ngonten bareng, sering-sering bertemu, tidak menutup kemungkinan ada perasaan suka loh ya. Ada 10 cangkir. Ada perasaan suka yang muncul, tapi kemudian ditekan dikarenakan lebih mementingkan hal yang lainnya. Ini. Ada simbol 6 tongkat. Mereka berhasil menutupi perasaannya, berhasil tidak terlarut dalam hal perasaan asmara dan lain sebagainya. Mereka berhasil untuk itu, mengelabui pikirannya sendiri padahal mereka ada rasa saling suka nantinya. The Chariot. Tergantung pilihan mereka nantinya. Karena yang namanya pergerakan ini pasti ada sisi baik dan sisi buruk yang harus dipertimbangkan sebelum menjalin sebuah hubungan. Jadi mereka ke depannya tidak menutup kemungkinan muncul perasaan suka satu sama lain, teman-teman. Tapi semuanya itu bisa berhasil, bisa tidak, tergantung dari bagaimana mereka melangkah dalam hal memutuskan sebuah kedekatan itu, apakah berteman saja ataukah bagaimana. Nah ini, jadi memulai dari nol hitungannya seperti itu ya. Simbolnya mimpi-mimpi yang harus diwujudkan, tentunya dengan kerja keras, tentunya dengan keputusan yang tepat. Kalau tidak tepat, hidupnya bisa menjadi kurang bagus ya. Jadi begini, kedepannya mereka sepertinya masih bertahan dengan pendiriannya. Walaupun sebenarnya nantinya akan ada perasaan suka satu sama lain. Tapi mereka selalu berpikir yang terbaik untuk hubungan mereka. Dan di sini juga ada kekecewaan sebenarnya nantinya. Seandainya terjalin sebuah hubungan. Ada simbol kecewa karena pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa sosok manusia, bisa juga adanya kepentingan lain yang lebih diutamakan daripada menjalin sebuah hubungan asmara Sarwenda dengan Gio.
Ini ya. Jadi di sini teman-teman sepertinya mereka melepaskan peluang untuk menjalin hubungan asmara begitu saja karena mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang mungkin lebih dewasa daripada mikirin hal asmara. Sebab Sarwenda juga lebih fokus kepada anak-anaknya, lebih fokus kepada karirnya dan lain sebagainya. Mungkin itu salah satu alasannya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk saat ini mereka masih belum ada sebuah hubungan. Tapi ketika mereka sering konten bareng, sering kerjasama, akan ada muncul perasaan suka dan jatuh cinta. Walaupun mungkin ditutupi atau ditepis perasaan itu sehingga mereka masih bersahabat saja nantinya. Tapi ya begitu, semuanya itu kembali lagi kepada diri mereka masing-masing. Cuman di kartunya ini mereka lebih nyaman sebagai sahabat saja karena masih ada kepentingan lain yang perlu dipikirkan.